Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Ade Ibnu Paji Padilah. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi pembelajaran kita ya teman-teman seputar MTSNA. Nah, jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas yang namanya VPN tunneling ya teman-teman. Oke, kita langsung saja ke konsepnya. Nah, jadi yang dimana pada VPN tunneling ini secara umum dapat digunakan ketika menginginkan cara aman untuk mengakses jaringan LAN atau local area network ya teman-teman, melalui internet dengan menggunakan konsep tunnel. Nah, di sini juga ada contohnya ya teman-teman untuk VPN tunneling ini. Contohnya yaitu kita bisa ambil contoh sederhananya ketika terdapat satu perusahaan di Jakarta yang ingin terhubung ke cabangnya yang berada di Semarang dengan bisa mengakses jaringan LAN yang dimilikinya secara aman. Nah, yang dimana pada kantor Jakarta ini dia memiliki jaringan lokalnya ya teman-teman. Begitupun untuk kantor yang Semarang. Nah, jadi karena kantor pusat dan kantor cabang itu satu perusahaan, jadi otomatis file-filenya itu sama ya teman-teman. Biasanya kalau misalkan kita menghubungkan antar router satu dengan router yang lainnya, itu menggunakan interface baik menggunakan fiber optik ataupun menggunakan wireless ya teman-teman. Nah, kalau misal menggunakan infrastruktur seperti penyewaan kabel dan layanan kabel fiber optik itu ataupun wireless ataupun yang lainnya ya teman-teman, itu mengharuskan terhubungnya secara langsung. Nah, nantinya mungkin akan mengalami kesulitan dan menguras biaya yang cukup mahal ya teman-teman. Nah, karena kita harus menyewa. Nah, karena itu kita bisa menggunakan yang namanya VPN tunneling ini ya teman-teman. Nah, jadi untuk syaratnya ini dua kantor ini harus terkoneksi internet ya teman-teman. Nah, dengan terkoneksinya internet ini maka kita bisa membuat tunnel ya teman-teman. Kalian bisa lihat, nah di sini ada tunnel. Nah, jadi dia bisa terkoneksikan secara langsung, dapat diakses internet tapi dia di cover yang namanya VPN. Nah, jadi VPN itu kan private ya. Nah, jadi paketnya itu tetap berjalan di internet, tapi secara tidak langsung dibungkus di dalam paket lagi ya teman-teman. Jadi di dalam paket dan paket lagi. Nah, minim sekali adanya serangan dan sehingga kumpulan lokal yang ada di Jakarta dan Semarang itu bisa mengakses jaringan lokal seperti kirim file ataupun share yang lainnya gitu ya teman-teman. Jadi seperti itu ya untuk terkait konsep VPN tunneling ya teman-teman. Nah, di sini juga ada jenis VPN tunneling, yaitu ada yang pertama itu ada IOIP, lalu ada PPTP dan ESTP, lalu yang ketiga ada L2 TIP atau plus IPsec. Nah, yang keempat itu ada OpenVPN ya teman-teman. Nah, jadi seperti itu ya untuk konsep dan jenis dari VPN tunneling ini ya teman-teman. Nah, oke teman-teman, kita langsung saja ya lanjut ke lab binetnya ya teman-teman. Nah, di sini saya sudah membuat ya topologi sederhana kita ya teman-teman. Nah, jadi MikroTik 1 itu kan ingin ya mengakses ke jaringan lokal yang di MikroTik 2. Nah, jadi yang MikroTik pertama itu kita ibaratkan sebagai kantor pusat di Jakarta, dan untuk yang MikroTik kedua itu kita ibaratkan sebagai kantor cabang di Semarang. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman. Nah, jadi kita ingin saling kedua MikroTik itu terkoneksi dan bisa
mengakses jaringan lokal ya teman-teman. Nah, jadi syarat antar kedua kantor tersebut itu harus menggunakan mikrotik yang sama. Nah, serta keduanya itu terhubung ke internet. Lalu untuk goals nantinya, kita ingin antara pusat dengan cabang itu bisa sharing data ya teman-teman. Nah, jadi untuk mikrotik satu itu kita ibaratkan pusat, lalu untuk yang mikrotik kedua itu jadikan cabang ya teman-teman. Nah, sebelum kita kan kita akan menggunakan Winbox ya teman-teman. Nah, sebelum kita menggunakan Winbox, kita perlu melakukan routing antara PC dengan Pinet Lab. Nah, antara PC kita dengan Pinet Lab ya teman-teman. Nah, agar keduanya itu bisa saling terkoneksi. Jadi kita akan melakukan routing terlebih dahulu antara PC dengan Pinet Lab kita agar bisa saling terkoneksi. Kita coba ke command prompt. Agak lag ya teman-teman. Di sini belum muncul soalnya. Nah, kita jalankan sebagai administrator. Oke, kita tunggu. Nah, di sini kita masukkan langsung perintahnya ya teman-teman. Di sini kalian bisa masukkan route add, lalu IP networknya ya teman-teman. Nah, di sini kan saya memakai manajemen cloud. Nah, otomatis IP-nya itu IP kelas C ya teman-teman. Jadi untuk yang kita masukkan networknya yaitu 192.168.145.0 ya teman-teman. Nah, lalu selanjutnya ialah subnet masknya ya teman-teman. Nah, di sini kita akan menggunakan /24. Jadi kita masukkan 255 lalu 0. Lalu kita juga masukkan IP yang di Pinet Lab-nya ini ya, IP gateway-nya. Kita masukkan 192.168.145 lalu 140. Kita enter. Nah, di sini sudah bisa ya teman-teman. Oke. Jadi seperti itu ya teman-teman untuk routing maksudnya routing untuk PC kita agar bisa saling terkoneksi dengan Pinet Lab ya teman-teman. Nah, kita lanjut buka Winbox. Oke, buka Winbox. Ntar dulu ya galeg teman-teman. Nah, di sini kita jalankan juga sebagai administrator biar lebih enak aja ya teman-teman. Nah, oke, jadi seperti itu. Nah, setelah kita membuka Winbox ya pada router 1, kita akan mengkonfigurasikan IP address-nya secara manual ya teman-teman. Nah, di sini kita lihat terlebih dahulu. Nah, di sini kan IP-nya itu sudah ada secara DHCP ya teman-teman. Nah, di sini saya akan konfigurasi terlebih dahulu secara manual, oke? Kita ke IP, lalu ke IP lalu ke address. Nah, di sini kita hapus saja ya untuk yang ini. Oke, kita tambahkan lagi. Jadi di sini saya akan masukkan IP-nya yaitu 192.168.145 lalu 182. Kita /24. Untuk interface-nya itu ether 1 ya teman-teman. Kita apply lalu oke. Nah, jika sudah, kita akan konfigurasi dengan mikrotik yang keduanya juga ya teman-teman. Kita akan mengkonfigurasi IP address secara manual. Kita add. Nah, di sini kita bisa masukkan IP-nya 192.168.145 lalu 183 ya teman-teman. Jika sudah, kita enter 1, kita apply
Lalu oke. Nah, di sini agar tidak lupa ya teman-teman, kita bisa tambahkan teks. Kita tambahkan untuk yang router 1 itu IP-nya 192.168.145.182. Nah, kita ke sini, kita simpan di sini ya teman-teman. Aja ya teman-teman. Nah, oke. Nah, selanjutnya kita tambahkan juga dengan yang router 2, yaitu IP-nya 183 ya teman-teman. Oke. Nah, jika sudah, kita akan mengganti hostname-nya ya teman-teman, agar tidak agar enak aja gitu ya teman-teman. Kita ganti hostname-nya dari router 1 dulu ya teman-teman. Kita ke sistem, lalu ke identity. Nah, di sini kita masukkan router pusat, karena untuk yang router pertama ini kan kita ibaratkan sebagai pusat ya teman-teman. Kita play. Oke, agak lag ya teman-teman. Oh, sudah, kita oke. Nah, selanjutnya kita ganti hostname-nya juga ya untuk router 2, yaitu hostname-nya kita ke sistem, identity, lalu hostname-nya itu router cabang ya teman-teman. Kita play. Jika sudah, kita oke. Nah, oke, jika sudah, kita juga akan mengganti terlebih dahulu untuk nama mikrotiknya ya teman-teman. Nah, di sini saya akan menggantinya dengan nama R pusat ya teman-teman. Pusat. Lalu untuk yang mikrotik keduanya kita ganti dengan router cabang. Oke, kita save. Nah, oke, jika sudah, jadi IP di setiap routernya itu kan didapatkan melalui DHCP-nya. DHCP ini misal perangkatnya mati, itu akan mendapatkan IP yang berbeda. Nah, jadi di sini kan sebelumnya saya sudah mengganti dengan IP yang statis ya teman-teman. Jadi IP-nya itu jadi yang manual. Nah, oke. Nah, untuk VPN tunneling ini jenis-jenisnya itu beragam ya teman-teman. Untuk VPN tunneling itu kita bisa menggunakan seperti AOIP, lalu ada juga yang namanya PPTP, lalu ada juga yang L2TP, lalu ada juga yang namanya Open VPN. Nah, jadi itu ya teman-teman yang bisa kita gunakan dalam VPN tunneling ini. Nah, jadi pertama-tama di sini saya akan membahas yang pertama dulu, yaitu untuk EOIP ini ya teman-teman. Nah, jadi saya rasa untuk konfigurasi tunnel yang EOIP ini cukup sederhana ya teman-teman. Nah, kita akan perkenalan terlebih dahulu terkait konsep terkait EOIP. Nah, EOIP itu ialah kepanjangan dari Ethernet over IP, adalah protokol pada mikrotik yang berfaedah untuk membangun sebuah network tunnel atau mikrotik router di atas sebuah koneksi TCP/IP. Nah, oke, jadi itu ya untuk perkenalan sedikit terkait EOIP. Nah, selanjutnya kita akan konfigurasi yang EOIP ini ya teman-teman. Oke, kita langsung saja ke router pusat terlebih dahulu. Nah, di sini kita masuk ke menu interface, lalu di sini kita akan tambahkannya, kita add. Nah, di sini kalian masuk ke menu yang namanya
EOIP ini ya teman-teman, kita masuk. Nah di sini untuk name-nya itu kita bisa ganti ya teman-teman. Jadi di sini kan EOIP kita bisa masukkan EOIP tunnel ya teman-teman. Itu cabang. Nah, lalu untuk yang selanjutnya itu kita akan ke remote address ya teman-teman. Nah di sini untuk remote address ini kita harus masukkan IP si router cabang ini ya teman-teman. Jadi IP statis. Nah sebelumnya saya sudah mengkonfigurasi IP secara statis agar bisa untuk yang remote address ini ya teman-teman. Nah jadi itu untuk yang tujuan konfigurasi sebelumnya. Oke. Di sini di sini kita coba masukkan untuk remote address-nya yaitu IP si cabang ini ya teman-teman, IP statis. Nah, sini kita masukkan aja 192.168.145 lalu 183 /24. Kita coba masukkan aja ya untuk trafficnya. Nah, lalu untuk tunnel ID-nya itu bebas ya teman-teman. Jadi saya definisikan aja 100. Nah, lalu untuk tunnel ID-nya ini kalian juga harus sama dengan yang nantinya si router cabang ini ya teman-teman. Nah, jadi mungkin cukupnya untuk deskripsi ini ya teman-teman. Kita coba play lalu oke. Nah di sini kan belum ada tanda R ya teman-teman, jadi kita harus ke router cabangnya. Kita masuk ke router cabang. Ini masih di pusat ya teman-teman. Kita coba masuk ke ini. Kita masuk ke router cabang. Lalu untuk di router cabang ini kita akan konfigurasi juga dengan yang EOIP ini ya teman-teman. Kita ke menu interface, lalu kita add. Nah di sini ke EOIP lagi. Nah di sini untuk name-nya juga kita bisa masukkan ya teman-teman. Kita bisa ini ya masukkan pusat. Nah jadi yang sebelumnya itu cabang ya. Jadi untuk yang di R cabang ini kita masukkan pusat. Jadi untuk selanjutnya untuk remote address-nya itu kita masukkan yang si IP pusat itu ini ya teman-teman, IP pusat. Nah ini kita coba masukkan IP pusatnya 168 lalu 145.182. Jika sudah, untuk tunnelnya tadi kita samakan 100. Nah untuk ininya mungkin sudah bisa ya teman-teman, kita play lalu oke. Kita coba lihat. Di sini masih belum ya teman-teman, kita cari dulu apa. Oh ini sudah ya teman-teman. Kalian bisa lihat di sini sudah ada tanda R. Nah jika sudah seperti ini dipastikan sudah bisa connect ya teman-teman. Kita coba ke new terminal. Kita tunggu. Nah di sini kita coba ping ke router cabang ya teman-teman. Dari router pusat ke router cabang. Kita coba ping. Nah jadi kita masukkan IP si cabangnya ya teman-teman. 86 lalu 145.183. Kita enter. Nah di sini sudah bisa ya teman-teman untuk ping ke si router cabang. Jadi seperti itu ya terkait
konfigurasi EOIP ya teman-teman. Oke. Nah, yang selanjutnya kita akan kita akan menghubungkan antar PC klien ke PC yang lainnya ya teman-teman. Nah, jadi network yang sama itu kan dilihat dari sisi kliennya ya teman-teman, bukan dari sisi si IP status ini. Untuk IP status ini kita gak usah hiraukan aja ya teman-teman. Nah, di sini kita coba masukkan dulu untuk networknya. Jadi saya akan masukkan networknya itu 192.168 lalu 1.0 ya. Kita coba. Nah, kita simpan di sini. Nah, jika sudah jadi untuk EOIP tunnel itu digunakan apabila antara lokal pusat dan cabang itu kan menggunakan network yang sama. Nah, jadi untuk sebelumnya untuk PPC 1 dan PPC 2 ini belum bisa saling terkoneksi ya teman-teman. Nah, karena kita belum melakukan koneksi antara keduanya. Nah, kita bisa gabungkan antara Ether 2 dengan dengan interface tunnel ya teman-teman. Ini pada satu interface bridge, begitu pula dengan si cabang. Nah, jadi kita langsung saja ya teman-teman, kita masuk ke Winbox. Kita masuk ke si ini dulu ya, si pusat dulu. Nah, kita close dulu. Nah, di sini kita akan masuk ke menu bridge. Oke, kita masuk ke menu bridge. Nah, di sini kita add aja ya teman-teman. Untuk name-nya kita bisa masukkan bridge lalu bridge for EOIP ya teman-teman. Lalu oke. Belum ya teman. Sudah ya teman-teman, kita play lalu oke. Oke, jika sudah kita ke bagian sisi kanannya, kita ke ports, lalu kita add. Nah, di sini untuk Ether 2 ya teman-teman, kita add, kita play, lalu oke. Nah, di sini kita tambahkan lagi untuk yang si tunnelnya ya teman-teman. EOIP lalu play, lalu oke. Nah, jika sudah, kita lakukan pada router cabang ya teman-teman. Kita lakukan hal yang sama pada si router cabang. Kita masuk ke router cabang, lalu ke menu bridge. Nah, di sini kita add. Name-nya kita mungkin sama, mungkin kita bisa masukkan ya teman-teman. Sama kayak sebelumnya. For EOIP. Sudah, kita play. Agak lag gitu. Oke. Nah, kita juga ke bagian ports. Nah, untuk di sini kita add lagi untuk Ether 2. Kita play. Lalu oke. Nah, kita add lagi untuk si tunnelnya ya teman-teman. Kita add. Kita play. Oke. Nah, jika sudah teman-teman, untuk lakukan pengujian insya Allah sudah bisa terkoneksi ya teman-teman antara PC 1 dengan si PC 2 ini. Tapi sebelum itu kita konfigurasi dulu ya untuk IPC kliennya ini ya teman-teman. Kita bisa masukkan IP-nya, semisal tuh yang virtual PC 1 itu kita untuk IP-nya itu 1.6 ya teman-teman. Nah, kita simpan saja di sini. Lalu untuk si PC 2 itu IP-nya 1.7. Nah, seperti itu ya teman-teman. Kita simpan saja di sini. Nah, jika sudah, kita masuk ke virtual PC 1 ya teman-teman. Oke. Kita tunggu ya teman-teman, agak lag soalnya. Nah, di sini kita masukkan IP-nya itu 192.168
1.6 ya teman. Enter. Untuk gateway-nya kita biarkan aja ya teman-teman. Oke, kita show IP. Nah, di sini sudah ada ya teman-teman untuk IP-nya. Kita masuk ke virtual PC 2. Kita juga konfigurasi ya untuk virtual PC 2 ini. Kita masukkan IP-nya 168.1.7. Kita enter. Oke, jika sudah kita show IP. Enter. Nah, di sini sudah ya teman-teman. Nah, untuk lakukan pengujian insya Allah sudah bisa ya teman-teman. Dengan kita sudah mengkoneksikan tadi. Nah, di sini kita coba ping ke router 1 dari PPC ya teman-teman, bukan router dari PPC 2 ke PPC 1 ya teman-teman. Kita coba. Jadi IP-nya itu 192.168.1.6 sorry ya teman-teman. Nah, coba. Oke, kalian bisa lihat ya di sini teman-teman untuk terkoneksinya untuk virtual PC 1 dan virtual PC 2 ini sudah bisa ya teman-teman. Oke. Jadi permasalahan di sini dialah si klien ini belum bisa internetan ya teman-teman. Nah, jadi di sini kita akan konfigurasikan agar bisa si klien ini internetan ya teman-teman. Nah, jadi untuk internetan ini kan memerlukan beberapa parameter ya teman-teman, seperti gateway, DNS ya teman-teman. Nah, di sini kita coba masuk ke Winbox. Kita ke pusat dulu ya teman-teman. Nah, di sini kita akan konfigurasi. Kita ke menu bridge ya teman-teman. Ke menu address, IP address. Nah, di sini kita add. Nah, untuk addressnya itu misalkan 192 ya teman-teman untuk networknya 168.1.1/24. Lalu untuk interface-nya itu yang bridge ini ya teman-teman. Kita play. Lalu oke. Yang selanjutnya kita juga akan konfigurasikan di si cabang ini ya teman-teman. Kita ke IP lalu address. Untuk IP-nya itu 192.168.1.2/24. Nah, untuk interface-nya itu yang bridge lagi ya teman-teman. Kita play. Lalu oke. Nah, jika sudah selanjutnya kita akan kita pastikan dulu ya teman-teman untuk si kliennya ini bisa ping ke gateway-nya. Kita ping ke gateway-nya. Yang untuk si pusat ini kan untuk yang satu ini kita masukkan tadi IP-nya itu 192.1.1. Kita coba. Nah, di sini sudah aman ya teman-teman, sudah bisa. Lalu untuk si klien keduanya apakah bisa ping ke gateway-nya? Itu IP-nya 192.168.1.2. Oke, sudah aman juga ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan konfigurasi firewall NAT-nya ya teman-teman. Oke, kita ke si pusat dulu. Nah, di sini kita ke menu IP, lalu ke firewall. Nah, di sini ke NAT, lalu kita add. Nah, untuk change-nya itu src NAT, lalu untuk Nah, untuk si out interface-nya itu kita pilih yang ether 1. Lalu untuk action-nya kita pilih yang squared ya teman-teman. Kita play lalu oke. Nah, selanjutnya kita juga konfigurasikan firewall NAT ini di si cabangnya ya teman-teman. Kita ke IP lalu firewall. Nah, di sini kita ke NAT lagi, kita add. Nah, di sini kita
change-nya srcnat, lalu untuk out interface-nya yaitu ter1. Nah, kita untuk action-nya itu mesh squared ya teman-teman. Oke. Jika sudah kita play lalu oke. Nah, di sini saya selesai untuk konfigurasinya, lalu selanjutnya kita akan menambahkan parameter-parameter ya teman-teman. Oke. Sebelumnya kita juga akan menambahkan IP gateway-nya ya teman-teman. Kita masukkan 192.168.1.1/24 ya teman-teman. Kita enter. Oke, sudah berhasil. Lalu kita juga akan tambahkan DNS-nya yaitu 8.8.8 ya teman. Dan jika sudah, kita coba show IP. Oke, sudah semuanya. Mungkin ya teman-teman, kita coba ping apakah bisa ke internet. Bismillah. Oke, sudah bisa ya teman-teman. Lalu kita coba yang kedua, yang virtual PC 2 apakah bisa internetan. Jangan lupa kita tambahkan parameternya terlebih dahulu ya teman-teman. Untuk gateway-nya itu 192.168.1.2. Oke. Kita enter. Lalu untuk DNS-nya ya teman-teman, kita masukkan DNS-nya, jangan lupa. Enter. Oke, jika sudah, kita show IP terlebih dahulu. Nah, di sini kita langsung saja coba ping ya teman-teman. Kita ping. Oke, di sini sudah berhasil ya teman-teman. Nah, jadi mungkin cukup itu saja ya untuk pembahasan kita terkait EOIIP. Nah, oke. Sampai jumpa di video selanjutnya.